Hanya saya sama Abah itu bilang, kamu mau gini terus katanya, kamu tidak mau keluar negeri. Ya kok kita jangankan sound speaker tidak punya, jadi kemana-mana pakai speaker gitu. Itu pinjem. Jangan sampai bikin Rasulullah malu di hadapan orang. Oh gitu guys. Oh, iya, kalau majlis ini tidak rame, kalah sama orkes, bukan hanya kita yang malu, tapi majlis Rasulullah juga malu pada semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pencinta sholawat, penikmat karya-karya kami KN Media. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, dan juga kita masih dibersamai oleh para guru-guru kita. Ya. Untuk itu mari bersama-sama kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita. Semoga beliau-beliau yang sudah kapundhut maupun yang masih hidup senantiasa membersamai kita dan memberikan barokah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Tak lupa salawat serta salam mari bersama-sama kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sahabat-sahabat KN Media dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat langka, yang semalam sudah bersolat bersama kita, dan sore hari ini masih berkenan meluangkan waktunya untuk sedikit berbincang dengan sahabat-sahabat KN Media. Langsung saja kita sambut bersama-sama Gus Hafidul Hakim, ya, Qadimul Majlis Subhanul Muslimin. Gus, selamat sore Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, sore hari ini dari KN Media sesuai dengan requestnya sahabat-sahabat KN Media, kita akan sedikit bertanya-tanya kali panjenengan terkait pendidikan mungkin, terus kehidupan pribadi dan bagaimana ke depan sejarahnya Subhanul Muslimin, dan tujuan awalnya itu mendirikan Subhanul Muslimin untuk arah kemana. Sebelumnya kita perkenalkan kepada sahabat KN Media, Gus Hafidul Hakim ini bernama lengkap Hafidul Hakim, ya, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Qadim Genggong Kalikajar Paiton Probolinggo. Lahir di Probolinggo pada tanggal 20 Januari 1985. Sangat masih muda. Masih muda Gus. Ya, selisih 20 tahun dengan saya. Kayane wae sing sepuh. 17. Informasi istrinya Gus, asmane sinten namanya istri? Kuntum fi amanillah. Putra putri sudah berapa? 4. Sampun 4. Putra dari istri yang pertama, dari istri yang kedua silent. Oke, langsung saja sahabat, kita sebelum ke Majelis Subhanul Muslimin kita mau sedikit mengulik tentang pendidikan Gus. Nah, tentang pendidikan
dari mungkin pondok pesantren di Indonesia, mungkin ada nanti di Oke. luar negeri. Monggo Saya Gus. kalau dari kecil ya di rumah di Nurul Qadim, terus umur 8 tahun saya di Nurul Quran sampai umur 9. Umur 9 tahun saya pindah ke Lirboyo. 9 tahun sudah di 9 Lirboyo. Kelas 1. Pindah kelas 3 tidak. Kelas 3 tidak. Jadi saya tidak pernah sekolah formal. 8 tahun di Nurul Quran, 9 tahun saya di Lirboyo sampai satu kelas sama beliau, sama Gus Farid, Gus Alam Farid. Beliau satu liting dengan saya, satu kelas, satu tamatan. Cuma tamat kurang 2 bulan beliau kabur dulu ke Yaman. Saya 1 tahun kemudian nyusul ke Yaman. Enggak bersamaan Gus ya? Enggak. Oke, betul. Duluan saya. Dulu beliau senior saya ini. Beliau ini guru saya. Ngaji sorokan masak ya sama beliau. Nah, nana iku iso masuk iku. Jadi saya di Lirboyo tamat 2005. Terus 2006 saya berangkat ke Yaman. Dan 2006 2009 saya pulang dari Yaman, lanjutkan ke Nyaman alias nikah. Nyaman ongku. Nyaman. Pulang langsung nikah Gus. Oke. Waktu itu. Terus itu Subhanul sudah ada atau Lah, ceritanya itu kan saya pulang dari Lirboyo 2005 itu. Terus saya pengen kuliah. Kata Abah, pilihan kamu hanya 2. Yaman sama Mekah. Enggak sama nikah. Nah, ya. Yaman sama Mekah ya, bukan sama nikah. Dengar Ya? saya Itu nikah gitu. Saya umur masih 20 tahun itu. 19 menjak 20 tahun, 20 tahunan. Terus saya enggak serak masih. Saya pengennya kuliah karena saya itu dari kecil saya wis mondok, pengen kuliah di Mesir lah. Pengen kebebasan mungkin. Ya, pengen suasana lain. Suasana lain. Pengen ke Mesir atau ke Syria waktu itu. Teman-teman banyak ke Mesir waktu itu. Akhirnya saya nganggur di rumah. Nganggur, gak ada kegiatan. Terus anak muda itu di sekitar pondok sudah berubah. Ini anak muda sekitar pondok sudah mulai ya kenal narkoba lah, ngamen dan sebagainya di kebun. Hanya saya punya inisiatif, wah ini enak buat kegiatan. Hanya saya rangkul, saya tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal karena saya dari kecil di pesantren, di pondok. Saya pulang itu, saya coba rangkul mereka. Saya ingat door to door saya ngajaknya. Dari rumah ke rumah, waktu itu dapat 40 anak. Anak muda semuanya. Wes, saya kumpulkan, saya tanya, ayo mau buat kegiatan apa ini? Yasinan tahlilan tah. Yang penting kita ada kegiatan, saya bilang gitu. Wah, teng mriki pun kathah katanya. Yasin tahlilan itu sudah biasa katanya. Manakipan aita katanya. Wah, kesuwen katanya, kelamaan katanya. Kelamaan. Terus selawatan. Nggih, selawatan mawon. Ya wis. Hanya selawatan sudah positif waktu itu. Saya ngundang Abah untuk pembukaan itu. Terus kata Abah langsung bilang, Bang Wafillah Abah sudah wafat dari 2015, bilang, ini majelis kasih nama Subarul Muslimin. Jadi pemuda Islam. Karena waktu itu memang anak-anak muda semua yang datang. Sudah jalan, tambah semangat. Kita tidak punya apa-apa. Itu dari ruang lingkup desa sekitar. Iya, di emperan di rumah, pindah ke rumah, terus tidak cukup, akhirnya di emperan. Tapi masih satu desa. Satu desa, semakin banyak guys. Dari 40 orang ini semakin banyak. Terus desa sebelah mulai, sampai sekitarnya 1000. Berarti awalnya itu hanya ya semacam jamaah tahlil Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak itu ya. nggih. Iya. Cuman yang tim hadroy pun, hadronya Masih sekarang ada yang masih dari awal sampai sekarang masih ada. Rutinannya masih jalan.
Oh iya, rutinan itu dari malam Sabtu, tiap malam Sabtu. Makanya kita kalau malam Sabtu tidak pernah menerima undangan luar kota, karena Kecuali undangan istri kedua. lah itu yang terakhir. Hatta Ramadan tetap guys, Ramadan jalan. Ramadan jalan ya. malam Sabtu. Kita malam Sabtu. Iya, iya. Ya, lah terus mulai banyak. Hanya saya sama Abah itu bilang, kamu mau gini terus katanya. Kamu tidak mau keluar negeri. Tidak apa-apa, awakmu gak keluar negeri. Tidak apa-apa kamu keluar negeri. Cuma ojo nuntut aku, ya oleh gak bodoh kalau dulu-dulu deh. Karena kak saya ada yang di Mekah, ada yang di Yaman, di Mesir, di mana gitu. Kadang pun kalau berangkat, nang mana? Yaman. Situ udah ada pikiran saya, wah Yaman mana? Ya harus diurus. Itu kalau jamaah pada waktu rutinan itu ya wis lumayan. Lumayan, hampir 1.000 mungkin lah. Itu. Terus berangkat ke Yaman saya 2006 itu gantikan kakak saya yang dari Mekah pulang ke Sati itu sampai iya jalan masih malam Sabtu itu. Terus 2009 saya pulang. Nah saya pulang itu saya manage bener, jadi semangat baru, amunisi baru kan gitu. Saya manage bener dari semuanya, jadi wah kita ya Allah melas dulu itu ya makanya unzur fil bidayah wala tanzur fil nihayah, katanya lihatlah prosesnya, jangan kamu lihat sekarang. Kita jangankan sound speaker dah punya, jadi kemana-mana pakai speaker gitu. Itu pinjem Toa itu. toa itu. Terus Ini membahas toa kemarin. akhirnya saya ingat waktu itu jamaah dari rumah ke rumah masih saya pengen punya sound yang namanya hadrah itu. Kalau pakai speaker kan tidak enak. Iya. Tak. Ya dibuat sound kata saya. Akhirnya saya apa, saya itu jual gelangnya istri waktu itu. Di zaman itu dapat uang 6 Pulang juta dari Yaman langsung nikah. iya langsung nikah. Terus jual gelangnya istri dapat sound 4 itu lokal. Terus diadai gerobak, jadi rutinan kemana-mana itu pakai gerobak, terus digeret sama sepeda grand. Ya mulai banyak kan di desa saya, sebelah saya buat rutinan, terus banyak sudah rutinannya. Saya tidak kuat waktunya. Wah lagi ini kapes rutinan tok aku tadi. Gak ngaji nih ngomong. Gak, ya. Hanya segini aja kita buat per kecamatan. Hanya kecamatan ini rutinannya hari ini, kecamatan ini terus. Tambah banyak. Saya nggak nututi juga. Akhirnya tak kumpulkan semuanya. Pokoknya acara kita itu malam Sabtu. Jadi satu. Iya jadi satu semuanya. Nah itu sudah lah mulai booming itu Subhan di daerah kami ya. Mulai booming itu 2011 MTS Ulumiyah berdiri. Itu saya buat gebrakan baru malam tahun baru bersolawat di alun-alun Baito kecamatan itu belum pernah ada, masih tabu lah. Jangankan orang lain ya, kalangan kita kiai-kiai sepuh sampai saya dipanggil, kok ada tahun baru di Solawat itu wong kafir. Soalnya yang dipikir tahun barunya. Tahun barunya. Kenapa harus diperingati kan gitu? Ya, yang saya pikir itu ngumpul nah. Bukan. Jadi di Python itu malam tahun baru omset minuman keras sampai 80 juta. Padahal kecamatan kecil lah hitungannya, terus pesantren besar-besar di sana. Ya kan mengarahkan daripada kumpul-kumpul kayak gitu kan. Saya itu gimana ya? Prihatin lah dengan hal seperti itu. Hanya saya buat acara besar, panggung saya besar, terus saya sampai nyewa di Jember ya.
Saya tidak punya uang. Uang nyewa panggung, lighting, apa sound itu nyewa di Jember habis 40 juta zaman itu. Uang tidak punya. Jangankan orang lain, ya orang-orang saya itu tidak percaya. Sampai saya malam-malam besok malam acara gitu, malam-malam saya duduk di pinggir jalan, ngomong teman saya, Gus, ombo lapangan ini, yang besar lapangan. Lu yang mau kecil siapa? Lu enggak. Siapa besok yang mau hadir? Berarti ragu. Ya karena malam tahun baru belum pernah. Dan baru kali Itu yang kegiatannya kan biasanya. Ya mungkin kalau di Jakarta sudah biasa ya ada Majelis Rasulullah atau apa. Tapi kalau daerah kecil kan masih tabu gitu. Wah, di sebelahnya lapangan orkes. Di sebelahnya lapangan. Saat itu juga. Iya, saat itu juga. Malam tahun baru. Wah, saya gerilya. Saya ke desa-desa itu, tak kumpulkan orang-orang saya. Saya sampai doktrin waktu itu. Saya bilang, saya cuma pengen satu, jangan sampai bikin Rasulullah malu di hadapan orang. Kok gitu guys? Iya, kalau majlis ini tidak rame, kalah sama orkes, bukan hanya kita yang malu, tapi majlis Rasulullah juga malu pada semua. Saya doktrin semuanya seperti itu. Subhanallah, malam hari itu gak cukup apa, sampai macet. Lah, sampai omset minuman keras waktu itu turun tinggal 25 juta. dari 80. Signifikan. Oke. Lah, akhirnya apa? Pengedar-pengedar itu marah sama kita. Sampai itu kita difitnah, pernah rutinan Subhan itu pil gratis. Sampai orang-orang tua di daerah kami itu takut anaknya mau dihadirkan ke Subhan. Kenapa? Ikut duduk majelis. Iku nggone pil beredar mabuk tok kono di sini gitu. Saya tidak mau ambil pusing. Saya mau doain. Makanya kita dulu sempat jadi ya memang kadang memang dakwah itu kan butuh metode kan. Dakwah itu butuh metode. Kata guru saya Habib Omar itu bilang dakwah itu harus tiga hal. Yang pertama adalah harus ta'rif, orang itu sudah kenal sama kita. Nomor 2 harus taklif, orang itu harus cinta sama kita. Baru nomor 3 ditaklif, doktrin sudah. Gitulah. Itu kita setiap acara sholawatan malam Sabtu itu konvoy Biar tahu. Biar tahu muncul biar rasa. Biar akhirnya itu dapat kritikan sana sini. Iki sholawat, ya namanya anak muda kan, wang. Akhirnya jawaban saya ketika saya di WA, di telepon seorang tokoh gitu, saya jawab. Ya lah untung kan, player-playeran tapi nang sholawatan. Daripada boleh sampean niku wong-wong nang orkesan. Konvoy kok gak ikut kritik. Kok cuma aku aja yang dikritik. Enggak berani kritik. Saya itu. Saya bilang gitu. Allah. Akhirnya sudah banyak kita ketika itu sudah semakin banyak jamaah. Banyak. Tidak mungkin. Setiap rutinan kita minim 3.000 5.000. Setiap kita rutinan. Malam Sabtu. Iya, malam Sabtu. Lah, dari sana dibentuk sudah. Saya bentuk pusat, korwil, kordes. Jadi pengurus pusat jadi pondok, terus korwil itu kecamatan, kordes itu desa. Gitu. Makanya kita bentuk tim juga. Kita ada tim. Jadi pengurus Subhan sekarang sekitar 450-an. Mulai dari kordes. Enggak, ya kordes sampai tim. Di seluruh Paiton. Probolinggo. Di seluruh Probolinggo. Ya, sama timnya. Tim yang banyak. Ya, kita buat tim kan. Jadi tim keamanan, patwal. Kemarin sama sempat tahu ada tim tambal ban. Lah. Itu ada namanya tim montir. Ya. Jadi teman-teman yang lulusan SMK yang bisa bengkeli itu saya kumpulkan sama orang. Itu yang ngatasi mobil macet, motor macet kan. Setiap acara itu kalau rutinan itu juga dibawa kemana-mana? Iya, kalau di Probolinggo. Iya, di Probolinggo. Iya, kalau di Probolinggo iya. Kemana-mana hadir dia pakai tosa gitu.
setiap rutinan Setiap pasti rutinan pasti hadir. Sama tim kesehatan. ada. Nyun sewu, Gus. Ternyata sejarahnya panjang luar biasa. Kadang orang itu melihat Iya. sekarang. Iya. Sekarang sudah naik Harley. Ini gini Gus. Barokahnya Gus Farid. Oh. Jadi pemirsanya KN Media ini juga apa namanya banyak sekali kita kenal juga jamiah sholawat yang menjamur ya, apalagi di rentang tahun 2019 ke belakang ini jamiah sholawat khususnya di wilayah Kecamatan Jatirogo dan Kabupaten Tuban ini luar biasa banyak Gus. Jadi memang tujuan kami kenapa kita mau apa namanya mengupas terkait sejarahnya Subhanul Musim kali jenengan itu salah satunya mungkin bisa jadi motivasi bagi sahabat-sahabat yang pecinta sholawat di Kabupaten Tuban ini. Ternyata gini sahabat, jadi sedikit yang disampaikan Gus Hafid tadi, ternyata Subhan itu tidak semudah yang kita bayangkan kan gitu. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak seindah. Nyong sewu Gus, jadi kita sering dengar itu iya yang sing duwe iki apa bahasa Jawanya itu ya, sing duwe iki wis duwe pondok, Gus ya gede. Gus, wis gampang lah penggawe penggerak masa gampang. Nah, Kan ini gitu. justru perlu diketahui juga. Jadi pengurus Subhan itu 80%, 90% tidak ada santrinya. Oh gitu. Ya. Murni anak jalanan. Anak jalanan ya? Iya. Enggak. Dan tidak melibatkan santri. Saya sering melihat sampean kan juga main trail, Oh, iya. main itu. Lah mungkin itu juga salah satu Salah dari satu media dakwah. media dakwah. Media dakwah. Cuma enggak Mendekati geng-geng itu ya, Iya. geng motor dan sebagainya. Iya, itu ya. tidak ada alumni ya bisa dihitung jari lah ya. Istilahnya, saya coba memporsikan pondok-pondok masyarakat tersebut. Ya. Anunya. Dan maaf, kita itu ketika sudah mulai berjalan seperti ini, berdarah-darah. Sampai pernah tawur, Gus. Tawur. tower tim apa itu jamaah? Jamaah. Jamaah antar jamaah. Jadi sebelum ada Subhan ini di daerah kami itu antar desa itu gak akur. Nah, jadi desa kana sama ini. Jadi ketemu di majelis itu kadang masih Masih ada dendam lama. ada dendam lama. Tapi dengan adanya majelis pemersatu akhirnya. Sampai saya pernah nih pas Mahalul Qiyam ya. Pas Isrokal Mahalul Qiyam. Wah, tahu jadi dua. Misah jadi dua gini. Wah, ya Allah, saya langsung lompat dari panggung. Itu di dalam majelis itu ya? Iya, majelis ini. Wah, ya kalau apa ya, makanya slogan-slogan kita itu memang damai, gak kenal tawuran, lembut tapi gak penakut, selengean tapi punya iman, takwa jauhi narkoba. Nah, ini yang Jadikan status. Ya, itu mutunya istilahnya. Kalau jargonnya tiap hari itu apa? Istiqomah tanpa batas, semua karena cinta. Artinya apa? Ya istiqomah wis, tanpa batas wis. Gak ono batas sih, sampai kapan enggak ono batas sih. Apa semua karena cinta, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu. Jadi apa ya? Anak-anak muda itu kalau benar kata Bung Karno, berikan kepadaku 10 pemuda akan goncang dunia. Gitu. Wah, sampean 40 pemuda ya. Sampean kalau ketemu orang-orang Subhan lucu. Maksudnya gak percaya dengan ya jadi media terutama ya. Kita kan juga seperti itu. Saya pernah baca buku katanya kalau kamu ingin menguasai dunia, kuasailah media. Lah, majelis waktu itu 2014, 2015 masih belum ada yang mikir YouTube atau apa. Saya sudah berpikir ke sana. Awalnya masih polosan Mas. Pak pakai HP. Oh, pakai HP. Pakai HP guys, pertama. Di foto cekrek. Saya Samsung apa itu dulu. Terus diupload di Facebook. Kok bagus tanggapannya. Hanya saya beli laptop. Laptop itu ngutang saya beli laptop itu. Beli laptop. Terus di foto, diedit. Kok api tanggapannya orang-orang. Hanya ada orang yang ngasih kamera, handycam.
Sony itu jelek biasa, dari Mekah mungkin dibeli, gak dipakai, kalian diambil. Tuh, belajar teman-teman. Akhirnya saya sedikit punya uang, langsung saya beli kamera itu. Canon waktu itu 29 juta second. Nah, sampai tim-tim yang lain itu sedikit ke saya. Kok ya apa kok Uang segitu. uang segitu. Sudah, kamu tidak tahu hasilnya nanti. Saya berani terus saya datangkan fotografer khusus teman-teman 15 orang itu di kursus. Terus pagi-pagi itu diajak ke pasar di film motret. Hasilnya gimana? Langsung ditebak sama dia. Yang punya bakat ini Gus. Ini tidak punya bakat. Tapi tetap saya jadikan satu tim. Jadi yang bagian motret, nyoteng, video semuanya. Terus dari itu mulai berangkat di media. Lah, saya kan karena majelisnya anak muda, makanya saya bikin semudah mungkin. Ya, semudah mungkin. Acaranya, lagu-lagunya, tapi nilai-nilai tetap kita pakai. Kayak contoh majelis sholawat, walaupun kadang lagu jaran goyang kita rubah jadi sholawat, ya kan? Tapi nilai-nilai kayak maulid itu tidak pernah saya lepas, tetap. Saya ngomong ke teman-teman, maulid iki segone, terus kosidah iki iwai. Selainnya nasinya itu maulid, termasuk itu khas daripada Subban itu kan lagu-lagunya itu kekinian untuk pemuda. Ya. Akhirnya kan booming. Bisa. Mungkin juga Subban itu bisa booming itu karena media itu. Salah satunya. Dan 2014 menjadi awalnya ini. Awalnya nih. 2014. Nah, naruh di YouTube itu kita di YouTube tidak punya niatan apa-apa, Ustaz. Jadi wis ben gak ilang. Iya. Nyimpen memori. Ternyata tanggapannya bagus. Hanya kita serius benar itu. Makanya lillah dama wa tasal. Kalau kita niat karena dakwah mungkin Allah akan memberikan sesuatu. Tapi kalau cari subscriber apa-apa. Jangan cari subscriber dulu. Kadang itu yang bikin sampai kita 2,6 sekarang. Jadi fokus buat karya dulu guys ya. Buat karya dulu, dakwahnya dulu. Ya. Itu subscriber dan follower, viewer itu ngikut lah nanti ya. Iya. Untuk yang tim Subban sendiri, hadrah. Tim yang hadrahnya itu dari awal anak santri napa juga gabung dengan pemuda-pemuda. Gabung sama luar. Ada yang santri, ada yang luar gitu. Tapi sekarang santri 4 orang mungkin. Selainnya itu sudah ada 28 personel kita. Vokal ada 9. Nah, tahun 2016 masuklah Asmi mondok di Darul Qadi. Jadi saya ngomong ke teman-teman multimedia. Waktu itu hadir dia masih keluarga dari kakak saya. Jadi Mbak Ipar ini ponanya wis mondok. Saya ngomong ini punya bakat anak itu. Kamera arahkan ke ini semuanya. Saya bilang gitu ke teman-teman multimedia. Bener, di branding sama teman-teman langsung. Nah, kalau bahasa teman-teman majlis-majlis yang lain, Subban ini pandai memakai momen kan. Mengambil momen kan. Betul. Walaupun kadang akhirnya kayak Subban itu miliknya Gus Azmi juga. Gitu. Dan benar booming betul ya Gus ya. Itu biasa. Sampai saya ditanya sama seseorang itu, ya ada nelpon lah Japri atau apa. Gimana kok lagu jalan goyang dijadikan sholawat? Haram apa? Ya saya ngomong, lebih bagus mana mantan kiai sama mantan preman? Ya lebih bagus mantan preman, tapi jadi santri daripada jadi kiai, mantan kiai jadi preman kan. Dalam artian apa? Lagu yang awalnya tidak positif kita positifkan. Ya. Ini poinnya. Kita positifkan. Ya. Itu Ini juga menarik Gus. Jadi terkait kita juga sering beberapa kali mendengar terkait syair-syair dan liriknya Subban itu. Kan lagu pop jadi sholawat, lagu India, dangdut jadi sholawat. Nah, ini tim kreatifnya itu loh Gus. Gini, siapa nih?
saya kan lihat anak muda ini kalau dibacain sholawat qasidah atau gitu Bosen. bukan bosan, nggak tahu artinya, cuma ikut-ikutan kadang. Akhirnya wah ini Pesannya harus- tidak sampai. Iya. Pesannya tidak. Hanya ini harus ada sesuatu. Terus ini lagi dua. Nomor dua, kalau orang-orang itu dinasehati, kadang masuk kanan hilang kiri. Ya. Sering gitu. Misalnya ngabdi nang wong tua, kamu ngabdi ke orang tua. Kadang masuk kanan, hilang keluar ke kiri, sudah tidak masuk. Lah dari itu saya coba buat saya. Saya awalnya sholli wa sallim dah itu. Saya buat dulu. Terus nah dari saya itu teman-teman kreatif. Akhirnya teman-teman hadro. Ada masternya, Ustaz Mukhlis namanya. Dia yang buat. Nggak ikut Ya, vokal. vokal. Oh. Niku ingkang ngarang saya itu. Salah satunya. Salah satu. Nggih, itu yang ngarang-ngarang tuh. Makanya lagunya kayak lagu ibu, ayah. Ya. Lah, kalau kita coba pidato sama anak-anak muda, kamu hormati ibumu, hargai ibumu. Kadang gak didengarkan. Tapi ketika lagu tak terbayang. Tapi juga perlu karena ada rasa juga itu. Gitu ya. Iya. Kalau saya yang nyanyi saya mungkin tetap biasa. Malah melayu. Itu anunya. Jadi sedikit terus seiring berjalannya waktu ya jamaah semakin banyak. Kita izin Kemenkumham semuanya jadi yayasan. Sudah. Jadi saya sistemnya tidak ada ketua. Saya tidak mau. Kenapa? Saya pernah jadikan ketua Suban ini satu jadi malah wah iku namanya anak muda ya wis enggak usah ketuaan, wis enggak usah ketua-ketuaan. Jadi sistem jadi saya khodimul majelis, terus di bawah saya ada korlap namanya, koordinator lapangan. Itu yang ngatur jadwal, ngatur apa semuanya. Di bawahnya ini ada bendahara, ada sekretaris. Terus di bawahnya lagi semua tim. Dan setiap tim ini ada koordinatornya. Ada koordinator, ada bendaharanya. Gitu. Dari tim kita panggung punya 3 panggung. Handset kita punya 3. Itu sudah asetnya Suban. Aset Suban. Kita punya truk, elep, semuanya, grand mic. Dari Sound system udah punya sistem Suban. 50-50. Oh, 50-50. 50-50. Berawal dari gerobak, Gus. Iya. Ada Berawal teman dari ini, Haji Edi namanya, Masya Allah beliau ini Ya kemarin ikut juga ya. yang mendukung kita. Dari awal. Ya, jadi dia karena sound itu habisnya banyak. Kalau cari penghasilan di sound berat pokoknya. Iya. Itu kalau dikalkulasi 2M habis itu. Sound. Yang punya Robika. Iya. Itu anaknya habis. Jadi panggung apa semuanya sudah punya kita. Dan itu semua saya taruh di rumahnya teman-teman. Soundnya itu. Semuanya. Tidak ada yang di pondok. Tidak ada yang di pondok. Hanya mereka merasa memiliki. Iya. Dari panggung, dari apa. Tapi kalau pondok dari lampu apa semuanya. Tapi kalau pondok butuh tinggal telepon saya sudah. Makanya ketika acara saya bilang biar tidak ngeribui itu. Kalau rutin malam Sabtu itu jadi tim panggung pasang thread, pulang sudah tim panggung. Tidak mau tahu urusan lampu sudah. Oh. Itu. Lampu datang penerangan. Ada timnya sendiri. Iya, pasang lampu. Saya ngomong, ojo ngeribui kabeh. Nanti kesel, capek akhirnya tidak mau kerja lagi. Terus dekor sudah selesai panggung, selesai lampu, dekor datang yang pasang banner apa semuanya dekor. Jadi sudah job-jobnya semua sendiri-sendiri. Nyon sewu. Seperti semua tim yang ada dari dekor, panggung atau apa-apa, itu nyon sewu juga ada Isyarah gitu. sesuatu. Tidak ada. Nggak ada. Itu hebatnya teman-teman. Masya Allah. Karena saya tanamkan gitu memang. Jadi kalau kamu cari uang jangan di sini, bukan tempatnya. Sampai hari ini nggak Tidak ada ada, usahanya. tidak ada. Ya kalau luar kota seperti ini tim sound ya tetap Ustaz. Iya. Ya karena ninggalin keluarga, sudah punya istri. Itu untuk rutinan. Kalau untuk rutinan tidak ada. Rutinan memang free semua. Free semuanya dari teman-teman. Ya bukan free dengan terus free terus tetap. Ya kayak sound itu tetap bayar, tapi tidak semahal seperti kita di luar gitu. Terus panggung juga bayar, tidak semahal seperti kita nyewa. Gitu.
itu anunya. Terus Untuk teman-teman perawatan juga kan. iya perawatan. Dan saya sistemnya begini, Gus. Jadi dari tuan rumah itu kan ada uang kalau rutinan itu masuk ke bendahara pusat. Nah dari bendahara pusat ini langsung disalurkan Di pos-poskan Pos-poskan. sesuai tim tadi. sesuatu semuanya. Ini. Jadi semua tim itu punya uang semua. Jadi kalau butuh apa-apa tidak perlu minta ke pusat. Baru kalau urgent. Misalnya kayak kemarin gensetnya rusak, beli yang baru butuh 50 juta, baru rembuk sama yang pusat. Gitu. Bendahara pusat. Jalan semuanya. Nah, sekarang fokus ke pendidikan saya. Sekarang. Dan alhamdulillah dari dulu saya tanamkan ke teman-teman, kita bukan hanya sekedar berkumpul, tapi harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya dari dulu itu tiap tahun kita bangun masjid, mushola, madrasah di desa-desa yang membutuhkan. Itu memang sumbernya dari kasus. Jamaah, iya dari jamaah. Ya, yang paling menarik itu Gitu. tim-tim semua itu, padahal setiap malam Sabtu itu rutinan saya lihat itu juga buahnya. Oh, banyak yang hadir ya 5.000 lebih. Itu kok bisa menanamkan pada beliau-beliau itu kok bisa sebegitunya militannya itu. Ceritanya saya bilang, makanya itu barokahnya silaturahim, barokahnya sering kumpul. Saya itu sering kumpul dengan mereka, duduk dengan mereka, dan saya bilang, saya paling tidak mau kalau dianggap mereka adalah buah saya tidak mau. Saya marah kadang, itu anak buahku Hafid, tidak mau saya, bukan anak buah saya, tapi saudara seperjuangan saya. Itu saudara seperjuangan saya. Saya bilang majlis ini bukan punya saya, punya jenengan semuanya. Maju dan tidaknya majlis ini tergantung saya. Saya gitu anunya. Saya cuma nemenin. Memang dari awal ikatan persaudaraan yang dibangun gitu. Iya. Ya. Itu. Jadi sudah berulfah sudah. Baru sudah taklif doktrin. Dan luar biasa, Ustaz. Maksudnya kita kalau milad itu habisnya tidak sedikit. Kemarin itu habis 550-an juta. Ya. Itu murni dari jamaah. Dari jamaah. Jadi kita sebar amplop itu kalau rutinan. Jadi uangnya itu nanti Dikumpulkan. ya ke korda masing-masing. Saya kayak rutinan Sabtu ya. Ini Bismillah Juban. Saya waktu itu saya nyebar amplop 15.000. Tidak ada permohonan sumbangan, tidak ada apa. Amplop kosong. Saya sebarkan. Tapi 1 tahun 1 kali. Oh, 1 tahun 1 kali. Ya, saya tidak biasa minta sumbangan. Ya memang tujuannya untuk milad itu. Milad. Dan acaranya biasanya 1 bulan. Iya, jadi ada goes, trail, ontel, sepak bola. Ada. Masya Allah, beliau punya Yang kekinian Akhirnya, semua lah kegiatannya. Loh iya, Yang yang kekinian muda semua. semua. Dan itu Pak Ustaz, mungkin khalif tu'raf. Nah, ya kan? Kadang-kadang kita ketika berbeda itu kita menjadi terkenal gitu. ini media. Jadi Pengen punya judul ya, judul yang kita trail, trail itu dulu banyak ya. Kita ngadakan goes itu. Majlis kok goes. Ya ada dulu sudah. Tapi ternyata yang ikut itu 2.000 gitu, yang ikut goes itu. sebelum gue ada selawatan. Apa murni goes? Goes Murni namanya. goes. Trail, tapi kita beda. Biasanya kan kalau trail hadiahnya itu motor, mobil atau apa. Kita ndak umroh. Oh iya. Akhirnya sekarang di banyak trail event trail itu hadiahnya umroh. Umroh. Terus pos-posnya itu kita kasih, ada pos sholat duha, pos sholat zuhur, sholat Pos istirahatnya itu. Iya. Rute ada di biasa tengah-tengah. kalau akhirnya sekarang banyak yang tiru. Kalau acara ada pos sholat zuhur, ada pos. Jangan Istilah- juga ikut. Nggih, alhamdulillah. Ini tapi yang jelas dari awal perjuangannya beliau juga tak luput dari yang ada di rumah. Lah, pasti. Yang ada di rumah Nyon Sewu, Ustadz Oli ini juga kayak gitu sebenarnya, jarang di rumah. Jarum super. Jarum super. Di rumah suka pergi.
Pulang istri tidur. Nah, istri bangun Kita mulai tidur. Ya itu. Dan luar biasanya kurang lebihnya seperti itu Ustaz. Jadi perjalanan sampai sekarang. Mungkin untuk ke depan yang diinginkan dari Subban ini nanti bagaimana? Saya sekarang fokus buat pesantren. Jenengan- Dan kita jenengan ada fokusnya ke pesantren. enggak maksudnya saya bilang ke teman-teman. Ini majelis ini semua ada masanya. Maksudnya apa ya booming hal yang seperti ini ada masanya. Makanya saya bilang kita harus mempersiapkan anunya. Jadi saya buat sekarang Nurul Qadim 3 sama 4. Jadi Nurul Qadim itu ada pusat, ada Nurul Qadim 2, Nurul Qadim 3, Nurul Qadim 4. Gitu. Pondok. Di sekitar Probolinggo. Iya, sekitar Probolinggo cuma lumayan jauh lah dari rumah. Dari Dari rumah. Jadi saya bilang ke teman-teman nanti kita buat seperti ini dan ketika orang itu pada sampai puncak malal bosan, kita punya tempat dan pondok yang dibangun ini adalah amal jariah kalian semua, tidak putus. Jadi saya dikasih tanah sama orang itu lumayan lebar, itu yang kita bangun sekarang sudah yang Nurul Qadim 3 ini kita rencana buat pesantren rehabilitasi narkoba. yang Masjid Songo, Ya, Saka 9 itu. Saka 9. Ya, terus yang Gelagah itu kita mau buat bumi Al-Qur'an yang di sana. Ini tahap pembangunan semua sekarang. Jadi dari jamaah. Kemarin kita bebaskan tanah 8.000 atau 800 meter. Sekitar hasil hektar kurang itu. Ya dari jamaah juga itu. Kayak gitu berarti nggak mengumpulkan dari pesantren. Enggak sama sekali. Jadi yang pusat-pusat sudah. Ya, khusus memang jariahnya Jamaah Subban. Subban. Nah, ini yang luar biasa. Bagi bisa seperti militan dari Semarang. Kemarin ada yang dari Semarang, Dari bawa bis Semarang juga. hadir ya. Bisa membuat kayak gitu itu. Lah, kita kan ada Subban Lovers. Hmm. Jadi Subban Lovers itu berdiri sudah 4 tahun. Kemarin milad. Jadi kemarin ini juga acara di sini merayakan milad Subban Lovers. Subban. Makanya ada rohnya. Itu se-Indonesia sudah ada sekitar 150 kabupaten kota. Jadi kita bentuk. Ya alhamdulillah saya waktu di pondok dulu aktif di organisasi lah. Iya. Dikit-dikit. Makanya saya karena kata Imam Ghazali, kata Sayyidina Ali kan, al-haqqu bila nizam yaglibul batil binizam, katanya. Setiap apapun kalau tidak diorganisir dengan yang baik, maka yang batil akan kalahkan yang telah yang mengalahkan sesuatu yang baik. Ya, Yang tidak terorganisir. yang tidak terorganisir. Itu. Makanya saya organisir benar. Jadi Subban Lovers itu ada pengurus pusat, ada Korda. Jadi kalau kita milad, kayak kemarin milad itu ada Munas, musyawarah nasional. Banyak yang hadir Di pondok. di pondok. Itu hampir 1.500 sampai ada dari Oku Timur, dari Lampung Timur datang. Iya. Ada ya? Dari Bisa membuat Luar biasa ya. yang saya tanya kepada OS Subban Lovers. Nusantara. Ya, SLN, Subban Lovers Nusantara. SLN itu dari Semarang. Nah, saya tanya pernah mondok di dulu kan? Enggak. Enggak pernah. Saya mondok Kalong. Tapi militannya dari Semarang bisa ke sini lah, itu membuat hatinya orang-orang bisa takluk. Iya. Betul. Ya, maksudnya saya bilang tadi, ketika kita itu tidak niat apa-apa, ketika kita tidak mencari apa-apa, Ini saya Gus. maka Allah lah yang memudahkan segalanya. Semua Subban lover itu terhubung secara pribadi kan jenengan? Jadi ada pengurusnya, Ustaz. Enggak, artinya secara komunikasi Gus. Mungkin Enggak, Ustaz. enggak, betul enggak? Saya punya grup Kordanya, Oh, Korda. Korda. Ya, Korda itu semuanya bisa berkomunikasi secara pribadi kan jenengan? Di grup itu. Di grup itu? Iya. Itu yang Ya, mungkin
ini Gus, faktornya mungkin hubungan emosional mungkin. Ya Di itu grup kan sering maksud saya itu komunikasi. tadi kita kan tiap minggu ada laporan Di grup itu di juga. grup itu. Kegiatan apa yang ada di Iya. kerja masing-masing? Jadi ada meet up, saya tidak mau bertemu itu pertemuan, tak buat mudah juga meet up. Pokoknya istilah bikin yang Iya, tua. iya. Teman-teman itu meet up Supernovas Bandung. Ini tadi waktu saya di sini meet up Supernovas Bandung. Sempat nelpon mau video call katanya. Saya cuma pas sinyal pas tidak enak waktu di Angit itu. Itu. Jadi ada dari mereka. Jadi kalau ada acara di rumah gini, Munas, Subang gitu. Dari Jakarta itu kadang ada base. Nanti koordinasi sudah Ke timur ikut Timur ikut itu, gitu ya. ya. Mungkin terakhir kan, untuk teman-teman pecinta selawat dari semuanya, khusus untuk KM Media yang ada di NTI, pesan dari Pak Jenengan biar tetap semangat walaupun belum seperti Subang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya niati semua karena Allah. Itu yang terpenting. Maka lillah dama wattasal. Wa maka li ghairillah inqata'a wal fasal. Jadi apapun yang diniatikan Allah maka akan abadi selamanya. Tapi apapun kalau tidak diniatikan Allah akan sirna ditelan masa. Itu yang penting. Dan yang lebih penting lagi dari itu apa? Istiqomah. Ya. Karena istiqomah itu luar biasa. Satu mungkin riadohnya Subhan yang sampai saat ini sudah 7 tahun lebih kita, dan saya lihat itu dampaknya luar biasa. Jadi kita kalau maulid ada safari maulid 40 malam. Makanya saya diundang di sini kalau maulid saya ada bisa-bisa. Beliau Tapi sebenarnya mungkin bisa ya. kalau sama jamaah saya mau. Gitu. Kalau tidak sama jamaah itu sulit. Tapi kalau sama jamaah berat. Kalau kita kan keluar kota itu ada tour religi namanya. Keluar kota itu sama jamaah. Biasanya itu 50 bis, 60 bis. Ya. Itu. Di safari maulid itu. Iya. 1 kali biasanya. Sama akhir tahun. 50 bis. Kemarin ke Pamekasan di Batu Ampar itu 50 bis, 55 apa gitu. Bis. Jadi jamaah Subhan se-Probolinggo. Saya Probolinggo. Untuk hadir ke acara. Iya. Gitu. Jadi itu biaya sendiri, Ustaz. Jadi kita koordinir bisnya apanya semuanya. Biaya pribadi. Iya, biaya pribadi dari mana? Mungkin ditanggung Subhan. Tapi sudah apa? Kita itu pahit manis sudah sampai pernah ada jamaah wafat di acara. Pernah, guys. Di acara. Sampai pernah tabrakan wafat ada ketika hadir acara. Kalau urusan caci maki atau apapun itu sudah biasa sudah. Harus keber. Yes, lost doll sudah. Lost doll. Yang saya pegang satu cuma. Mungkin kalau kita berjuang ya untuk teman-teman NTI atau apapun. Yang penting kita tidak mengusik orang lain. Yang terpenting apa? Imshi ala tariqillah wa la tubali ahada. Likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Kata guru saya itu apa? Berjalanlah kamu di jalan Allah. Jangan kamu pedulikan orang lain. Karena tiap sesuatu itu ada yang suka, ada yang benci. Biasa sudah. Ada yang senang, ada yang enggak senang. Itu sunnatullah sudah. Sudah pro dan kontra. Nah, yang penting imsi ala tariqillah Ya. sudah. Yang penting itu niat, tata semuanya, dan banyak majelis yang tidak ditata keorganisasiannya sehingga hilang di telan masa. Mungkin itu. Kuncinya juga terorganisir tadi Gus. Nggih. Oke, itu sahabat obrolan kita sore hari ini. Terima kasih Gus atas waktunya ya. Atas waktunya sudah diluangkan dari di tengah-tengah kesibukan. Setelah ini mau langsung ke Blora ya. Ya. Jelas Matur suwun. Sami. Terima kasih. Ini pokoknya kalau saya diperintah beliaunya saya tidak bisa nolak. Enggak merentah no. Kita ini Jadi memang- ini sebenarnya tanggal 26 ini Ustaz, yang mengundang banyak. Karena ini malam Minggu, malam terakhir Sa'ban. Oh iya. Sa'ban terakhir itu malam Ramadan sudah. Jadi banyak yang hubungi, terus tak bisa ke Tuban. Iya, Tuban. ya kemarin memang sempat mengaktifkan lagi
bener tanggal 26 Iya. Situ ndak. Madura. Dari Madura kemarin juga ngubungi. Terus ini Blora ini minta juga hanya kalau mau malam Senin. Ya sudah enggak apa-apa. Mintanya malam Ahad. Iya. Yang jelas kami dari yang ada di sini, panitia dari MTS maupun MA, Pondok NTI, matur suwun Sami-sami. semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami bisa mengikuti jejak-jejak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ikut beliau. Termasuk tadi itu dua lagi. dua pesan pokok, yang saya tangkap itu dari Gus Hafid itu adalah niat dan istiqomah itu dulu. Jadi saya lihat sukses story-nya Subhan dari awal sampai akhir itu kuncinya dua itu, niat baik dan istiqomah. Mungkin kalau Gus Hafid nggak istiqomah, misalnya Gus nggak mungkin Subhan sampai ke titik ini kan gitu. Itu safari Maulid itu 40 malam. 40 malam. Jadi apa ya? Itu sama jamaah riyadhah katanya. 40 malam di luar rumah, Gus. Iya. Tiap malam. Jadi tiap malam saya tidak nerima undangan pribadi, kan. Sampai digojloki sama Gus-gus kiai-kiai yang lain. Anu nih, dak mantah Maulid. Ya saya kan undangan. Iya. Kalau Maulid itu pengajian apa Iya. dak mantah. Berarti untuk Maulid jadwal memang Sudah, ini saya tanya sudah 30 sudah. Untuk Maulid depan ini sudah yang masuk sudah 30 tempat. Tinggal 10 lagi. berarti masih bisa mungkin. NTI kita punya bulan Maulid biasanya tanggal 30. Sudahlah. Segera dijadwalkan, Gus. Jauh-jauh. Tadi dari teman-teman ustaz-ustaz yang ada di madrasah diagendakan tahun depan 23, 24 siap. Insyaallah mudah-mudahan sehat semua. Amin. Panjang umur. Mohon doanya, Gus. Sami-sami. Kita di sini juga bisa mengistiqomahkan niat baik dan mengistiqomahkan langkah baik kita. Amin. Semoga kita itulah bisa meneladani lah. Dan juga sahabat-sahabat KN Media semua, Jamiah Sholawat yang ada di seluruh Kabupaten Tuban juga bisa menyimak tadi. Jadi sukses story-nya, perjalanannya Subhanul Muslimin tidak semudah dan seindah yang kita selama ini bayangkan gitu loh, Gus. Jadi ada mulai awalnya juga pakai toa ya, gerobak, terus belum sampai saat ini. Jadi butuh waktu dan butuh keistiqomahan, saya kira itu. Saya kira itu, Gus. Ngapunten, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Sahabat-sahabat semua, kita sudahi dulu karena Gus Hafid setelah ini akan langsung berangkat ke Blora ya. Kita bersama-sama menyampaikan terima kasih. Ngapunten sudah membajak jadwalnya ya. Saya kira itu dari saya akhiri wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia. Masyaallah. Ulumiyah Bersama Subhanul Muslimin. Berarti saya sudah jadi santrinya NTI.